Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Diplomasi Ekonomi yang berjudul Signifikansi Sektor Pariwisata sebagai Instrumen Diplomasi Ekonomi Indonesia. Saya Sabira Rafaisyara beserta rekan saya. Saya Sakiratul Mahda. Saya Sylvia Damayanti. Saya Indah Duyana Lestari. Baik, selanjutnya di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi muncul pada masa modern sejarah Eropa setelah tahun 1960, yaitu melalui momentum Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana Amerika Serikat ini melalui bantuan ekonominya yang dikenal sebagai Marshall Plan kepada negara-negara Eropa Barat. Konsep diplomasi mulai berkembang dan mengalami pergeseran arah, yaitu salah satunya diplomasi yang mengalami perkembangan secara pesat adalah sebagai bentuk diplomasi ekonomi. Kemunculan dan perkembangan diplomasi ekonomi ini banyak dipicu oleh pergeseran arah kerjasama internasional yang juga mulai banyak berfokus pada ranah ekonomi. Perdagangan internasional dan sektor pariwisata semakin ramai dalam orientasi ekonomi, di mana negara-negara di dunia menjadi semakin akrab dengan promosi pariwisata. Menurut J.R. Berridge, pengertian diplomasi merupakan aktivitas politik yang menunjukkan para aktornya mengejar kepentingan negara serta mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi tanpa menggunakan paksaan ataupun propaganda. Sejalan dengan pandangan tersebut, diplomasi ekonomi masuk dalam bagian diplomasi modern, yang mana pada pelaksanaannya ini tidak hanya mencakup aktor negara, namun juga mencakup non-state actor seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, kelompok kepentingan, masyarakat, dan juga individu. Dalam buku yang berjudul Diplomacy Between the Wars, karya Lippmann berpandangan bahwa diplomasi ekonomi merupakan hasil perkembangan dari diplomasi modern yang didorong oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat. Perkembangan kapitalisme menjadi salah satu faktor utama yang dianggap berperan signifikan dan paling besar dalam perubahan arah diplomasi. Dewasa ini, setelah memasuki abad 20 dan 21, pengaruh perkembangan teknologi yang pesat memudahkan proses diplomasi dan hubungan yang terjadi antar individu atau kelompok dari suatu negara dengan negara lain. Para aktor ekonomi seperti non-state actor akan lebih mudah untuk terlibat dalam diplomasi, terutama dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingannya, yang mana para kapitalis seperti perusahaan multinasional muncul sebagai aktor hubungan internasional yang berperan penting dalam berdiplomasi. Perusahaan multinasional ini mampu bersanding dengan negara untuk membuat tatanan baru dalam sistem internasional terkait dengan aktivitas ekonomi. Selain itu, juga kehadiran globalisasi berpengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan kondisi antar negara yang saling berhubungan dan mengalami ketergantungan satu sama lain. Sehingga diplomasi ekonomi menjadi instrumen yang sangat penting dalam membangun hubungan internasional yang bermutu
yang sangat penting berperan dalam membangun hubungan antar negara yang bertujuan mencapai kepentingan nasional melalui bidang ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sakila. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang definisi economic diplomacy itu sendiri. Di sini ada kutipan yang mengatakan bahwa economic diplomacy is concerned with international economic issues to enhance prosperity, which has been the main priority for states in most regions of the world. Di mana diplomasi ekonomi fokus pada isu-isu ekonomi internasional, namun pada prinsipnya diplomasi ekonomi merupakan penggunaan sumber daya pemerintah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan perdagangan, mempromosikan investasi, kolaborasi dalam perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral dan lain-lain. Atau dengan ini, diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai penggunaan ekonomi untuk mempromosikan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Dan dapat dikatakan juga bahwa diplomasi ekonomi merupakan sebuah prioritas kebanyakan negara di dunia dalam mencapai titik kemakmuran terlepas dari isu-isu ekonomi internasional. Next. Selanjutnya ada definisi economic diplomasi dari menurut para ahli. Yang pertama itu ada Peter van Bergijk pada tahun 2019. He's a full professor of International Institute of Social Studies at Erasmus University, Rotterdam. Beliau mendefinisikan economic diplomasi merupakan serangkaian aktivitas baik menyangkut metode maupun proses dalam pengambilan keputusan internasional yang terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas seperti ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, dan migrasi yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Berge juga menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi diplomasi setidaknya meliputi 3 hal. Yang pertama, penggunaan pengaruh politik dan relasi untuk mempromosikan atau mempengaruhi perdagangan serta investasi internasional untuk meningkatkan berfungsinya pasar atau untuk mengatasi kegagalan pasar serta untuk mengurangi biaya dan risiko transaksi lintas batas. Yang kedua, penggunaan aset ekonomi dan relasi untuk memperkuat kerjasama dan mutualisme hubungan yang stabil secara politik sehingga tercapainya keamanan ekonomi. Dan yang terakhir, konsolidasi iklim politik dan lingkungan ekonomi politik internasional yang tepat untuk memfasilitasi dan melembagakan tujuan ekonomi. Yang kedua ada Kishan S. Rana pada tahun 2007. He is a former Indian ambassador, Professor Emeritus, Foreign Service Institute, New Delhi Senior Fellow, Diplo Foundation, Malta, and Geneva. Dalam penelitiannya yang berjudul Economic Diplomacy, The Experience of Developing Countries, beliau mendefinisikan economic diplomasi sebagai suatu proses di mana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain guna memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Atau economic diplomasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses seni yang dinamik, yang dalam proses pelaksanaannya selalu bervariasi sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, guna memaksimalkan pencapaian suatu tujuan atau kepentingan dalam membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada Pavel Berenay pada tahun 2009. He's head of commercial and economic section, second secretary embassy of Slovakia in Latvia, and a member of Diplomacy Economy Club atau DEC. Beliau mendefinisikan economic diplomasi yang pada dasarnya adalah bagian daripada diplomasi itu sendiri. Secara umum merupakan komponen kebijakan luar negeri, kegiatan internasional negara. Maksud dan tujuan diplomasi ekonomi yang mewakili seluruh rangkaian kegiatan, bentuk, sarana, dan cara yang digunakan untuk pelaksanaan politik luar negeri. Diplomasi ekonomi hadir dari asalnya dalam kebijakan luar negeri. Economic diplomasi adalah yang dominan mekanisme pencapaian yang bermanfaat dari hubungan perdagangan dan ekonomi yang didasarkan pada hubungan bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir, economic diplomasi adalah instrumen untuk pengembangan kerjasama yang efektif antara negara dan wilayah di tingkat global. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Sylvia. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait potensi sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata didorong oleh kekuatan politik yang ditandai dengan munculnya Badan Pariwisata Dunia, yaitu UNWTO.
Organisasi tersebut berperan dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, responsibel, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat global. Dalam pariwisata dikenal istilah Global Code of Ethnic for Tourism yang dikeluarkan oleh UNWTO pada tahun 1997, yaitu sebuah kerangka di mana semua pemasaran dan perjalanan wisata harus mencakup beberapa komponen dasar, seperti meningkatkan kelestarian lingkungan, memaksimalkan potensi ekonomi bagi masyarakat daerah, memelihara kerentanan budaya, dan meminimalisir dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Agenda politik internasional negara di dunia ini sangat umumnya didominasi oleh kepentingan ekonomi. Perkembangan pariwisata di berbagai negara membutuhkan penggunaan diplomasi ekonomi melalui penyaluran dan pengarahan kegiatan diplomatik yang dapat mendukung ekspansi asing, sehingga diplomasi ekonomi dapat diartikan bahwa penggunaan politik luar negeri untuk mencapai tujuan ekonomi dalam negeri. Namun, seiring dengan menipisnya sumber daya dan meningkatnya populasi, persaingan antar negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi semakin mengetat. Akan tetapi, globalisasi juga memicu perkembangan sektor industri lainnya, seperti salah satu diantaranya adalah pesatnya pertumbuhan industri ekonomi kreatif, seperti pariwisata, film, budaya, dan seni. Dari seluruh sektor industri ekonomi kreatif, pariwisata memiliki pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Tercatat sejak tahun 2011, kontribusi pendapatan pariwisata terhadap produk domestik bruto dunia yang sebesar 9,1% lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur otomotif yang sebesar 7,9% dan pertambangan sebesar 8,0%. Melihat potensi tersebut, UNWTO menyebutkan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi unggulan yang dapat memajukan ekonomi sosial dunia, serta investasi di bidang pariwisata akan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Sehingga peningkatan pengembangan, penciptaan, dan pendalaman hubungan geopolitik dengan pasar pariwisata dan negara-negara lainnya di berbagai belahan dunia dianggap sebagai prioritas hubungan internasional dan diplomasi ekonomi. Industri pariwisata pada beberapa komponen dimensinya bergantung pada kebijakan pemerintahannya, yang di mana mempunyai peran penting terhadap pembangunan politik, perdamaian, serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi kepariwisataan yang berada pada keputusan politik pemerintah, pengembangan diplomasi, dari diplomasi ekonomi melalui potensi pariwisata, yaitu melindungi kepentingan negara dalam hubungan dengan negara lain, serta mengembangkan hubungan dengan negara-negara di belahan dunia. Hubungan antar negara menjadi signifikan dalam menjamin perkembangan ekonomi, politik, keamanan nasional, serta pengembangan hubungan timbal balik. Maka diplomasi ekonomi melalui industri pariwisata memiliki sebuah keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Industri pariwisata memiliki peran penting dalam membantu perkembangan sektor perekonomian Indonesia yang diperoleh melalui hasil devisa pariwisata internasional negara Indonesia. Selain itu, industri pariwisata ini juga membantu pengembangan wilayah baru untuk industri pariwisata lainnya dengan melihat jumlah wisatawan di suatu wilayah, sehingga membantu mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah, serta dapat digunakan sebagai alat dalam menarik banyak wisatawan mancanegara. Sejak tahun 2010, sektor pariwisata di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat hingga menduduki posisi ranking penyumbang devisa terbesar kelima, atau sekitar 7,6 juta US dollar. Pariwisata Indonesia juga mampu menyerap 2,8 juta atau sekitar 2,6% dari total angkatan kerja nasional. Hal ini tentunya membuktikan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam membangun perekonomian nasional yang tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai penopang pendapatan devisa. Indonesia juga memiliki banyak sekali destinasi wisata dengan berbagai macam objek yang di dalamnya memperkenalkan berbagai macam flora dan fauna, serta sejarah negara Indonesia melalui benda-benda peninggalannya. Seperti yang pertama yaitu Taman Nasional Komodo, yang merupakan kawasan konservasi yang dibangun dengan tujuan untuk melindungi hewan komodo yang merupakan spesies purba dengan status hampir punah yang dikembangkan di habitatnya serta menjadi ekowisata. Selain itu, Taman Nasional Komodo juga dinyatakan sebagai World Heritage Site
dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO pada tahun 1986. Yang kedua yaitu Candi Borobudur yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui sebagai World Heritage Committee oleh UNESCO pada 1991, dan pada 2012 Candi Borobudur juga resmi masuk ke dalam daftar Guinness World Record sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Yang ketiga dan terakhir yaitu Taman Nasional Bunaken yang merupakan Taman Nasional Laut di Manado, Sulawesi Utara. Bahkan pemerintah Sulawesi Utara sangat mengandalkan industri pariwisata ini karena Taman Nasional Bunaken merupakan kawasan wisatawan yang menggerakkan perekonomian Sulawesi Utara sebagai sumber pendapatan daerah, yang kemudian pada tahun 2005 juga ditetapkan sebagai World Heritage Site dan menjadi objek wisata paling populer di Manado. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabira. Welcome to the first Tourism Working Group meeting in Labuan Bajo. As one of super priority destinations in Indonesia, Labuan Bajo welcoming you with an exotic nature and culture. Enter the harbor surrounded by many otherworldly things. Labuan Bajo is the gateway to the beautiful pink beach, the underwater realm, and the dragon's den. Attending G20 meeting, you can enjoy the special trip in Labuan Bajo. For you. Recover together, recover stronger.
Terima kasih Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan diplomasi ekonomi di Indonesia dan pariwisata sebagai nation branding. Sebagai negara berkembang dengan sumber daya ekonomi yang mumpuni, Indonesia merupakan salah satu pemain besar dalam relasi ekonomi global. Pada tahun 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah menandatangani 146 perjanjian internasional dan meratifikasi 26 perjanjian, yang mana 60% diantaranya merupakan kerjasama ekonomi. Melalui angka tersebut menunjukkan aktifnya Indonesia dalam perekonomian global dan karenanya membutuhkan praktek dan strategi diplomasi ekonomi yang lebih kompleks. Secara umum, diplomasi ekonomi sendiri cenderung bersifat multi-level dan multi-aktor, yang mana multi-level berarti bahwa diplomasi ekonomi dijalankan pada sekurang-kurangnya 4 level. Yang pertama yaitu bilateral, regional, multilateralisme, dan juga internasional. Sedangkan bersifat multi-aktor yaitu melibatkan banyak aktor, selain pemerintah juga ada organisasi internasional, kelompok kepentingan tertentu, komunitas masyarakat, dan juga individu. Selain itu, diplomasi ekonomi Indonesia juga mengalami perubahan signifikan yang disebabkan oleh penerapan desentralisasi, di mana kekuasaan yang terbagi dan bukan hanya terkonsentrasi di pusat. Sejalan dengan pandangan para ahli, kelompok kami berpandangan bahwa pelaksanaan diplomasi ekonomi melalui sektor pariwisata dianggap sebagai industri terbesar yang mengglobal dan menjadi elemen signifikan yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri pariwisata merupakan leading sektor bagi sektor lainnya yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia yang dimulai pada tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi bahwa industri pariwisata menjadi masterpiece Indonesia sebagai sektor prioritas unggulan dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2017, sektor pariwisata dunia, Indonesia menempati posisi ke-20 dan menempati posisi ke-9 dengan pertumbuhan sektor pariwisata tercepat di dunia. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia menempati posisi ketiga dengan destinasi wisata terkenal baik di wilayah Bali, Batam, dan juga Jakarta. Tahun 2017, Indonesia memperoleh devisa dari sektor pariwisata sebesar 15,24 miliar US dollar dan tahun 2018 mencapai 19,29 miliar US dollar dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 15,8 juta orang. Selain itu, pengakuan sektor pariwisata sebagai leading sektor juga diakui oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, yang mana ekspor Indonesia yang paling potensial bagi pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pariwisata, yaitu mempunyai semua modal yang diperlukan. Di sini Anholt berpandangan bahwa tourism is the main national brand communicator yang sejalan dengan sektor pariwisata yang menunjukkan bahwa melalui branding akan menjadi kunci kesuksesan pertumbuhan ekonomi, yang mana sektor pariwisata ini menjadi serangkaian pemasaran yang didukung oleh penciptaan nama, simbol, atau logo terkait destinasi tertentu. Selanjutnya, Nicolescu berpandangan a country's brand can profoundly its economic, cultural, and political destiny as well as international competitiveness. Di sini keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam sektor pariwisata dapat dilihat dengan nation branding, Wonderful Indonesia, dan Pesona Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah. Terima kasih, Wira. Selanjutnya, tantangan dan peluang diplomasi ekonomi pariwisata Indonesia pada masa normalisasi pasca COVID-19.
Keberlanjutan diplomasi ekonomi adalah salah satu tantangan bagi Indonesia saat ini dan juga seterusnya setelah masa pandemi mereda. Hubungan kerjasama dengan negara lain diharapkan dapat membantu memecahkan masalah rantai pasokan global dan menjadikan Indonesia sebagai pemeran penting. Berdasarkan hasil temuan studi dari wawancara dan telaah media, terdapat 4 bidang di mana transformasi harus dilakukan dalam rangka strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi, yaitu salah satunya adalah pola dan strategi promosi pariwisata, yang mana pandemi secara signifikan telah mengubah pola dan praktik promosi. Promosi secara daring juga telah menjadi strategi promosi pariwisata Indonesia selama pandemi ini. Menurut Kemenparekraf, kampanye ini merupakan upaya meningkatkan awareness bagi wisatawan mancanegara di negara-negara dengan fokus pasar wisata Indonesia. Dengan kegiatan antara lain, menggelar Indonesian Seller Meeting atau ISM yang memfasilitasi pelaku industri kita untuk melakukan pertemuan virtual business to business dengan para pelaku industri pariwisata di luar negeri, sehingga mereka dapat memberikan informasi terkait situasi wisata terkini di Indonesia, membuka peluang, dan membagi strategi menarik dalam upaya menjaring calon wisatawan di tengah pandemi. Kegiatan virtual menjadi strategi di mana para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengetahui kondisi masyarakat dan menjalin komunikasi dengan negara originasi, khususnya antar pelaku industri dengan mempertemukan pelaku industri inbound and wholesalers atau buyers. Sebagai langkah persiapan menuju kegiatan bisnis to bisnis, upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap citra pariwisata Indonesia dengan menyampaikan kebijakan terkini dan update berbagai hal terkait pariwisata di Indonesia. Indonesia perlu memahami situasi dan memetakan risiko persaingan geopolitik dan geoekonomi ke depannya. Perlu adanya kapitalisasi politik luar negeri di mana Indonesia menggunakan prinsip kebijakan bebas aktif dalam membentuk platform politik ekonomi yang lebih cocok bagi kawasannya. Penambahan logo TOEFL Indonesia pada saat pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf menjelaskan, TOEFL Indonesia merupakan kontekstual logo yang menyerupai logo Wonderful Indonesia, agar berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan dalam situasi tanggap darurat COVID-19 ke publik baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini bukan untuk menggantikan logo Wonderful Indonesia yang mempresentasikan brand promise institusi dari branding utama negara Indonesia, tetapi TOEFL Indonesia ini adalah logo kontekstual yang menyerupai logo Wonderful Indonesia agar relate dengan pesan yang akan dibawa dalam situasi krisis ini, serta menjadi landasan utama untuk menghadirkan program-program yang membantu pelaku dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi dampak dari COVID-19. Penggunaan logo TOEFL Indonesia juga menunjukkan empati tertinggi dari sektor pariwisata terhadap kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, logo tersebut juga mendapat apresiasi dari publik di Eropa sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO. Seperti yang diketahui bersama, sektor pariwisata merupakan salah satu yang paling terdampak dari menyebarnya virus corona ini. Pandemi ini berdampak pada penawaran serta permintaan perjalanan. Slogan Flowful Indonesia ini ingin mewakili hal tersebut untuk menunjukkan empati dari pelaku pariwisata yang terdampak virus corona dan sebagai bentuk rasa peduli untuk bersama melawan COVID-19. Kerjasama dalam pemulihan ekonomi dan pariwisata pasca pandemi. Pada 4-5 Mei 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga memenuhi undangan UNWTO di New York, Amerika Serikat untuk menyampaikan keynote address tentang pariwisata berkelanjutan yang bertajuk High Level Thematic Debate, Putting Sustainable and Resilient Tourism at the Heart of an Inclusive Recovery. Menparekraf menyampaikan sukses story dari sharing best practices yang telah dilakukan Indonesia melalui Kemenparekraf dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19.
serta presidensi G20 tahun 2022 yang menjadikan Indonesia sebagai rujukan dan panutan dalam upaya pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong negara anggota PBB, khususnya G20, dalam berpartisipasi aktif Tourism Working Group dan forum multilateral lainnya. Selain menyampaikan keynote address, Menparekraf Sandiaga Uno juga diundang secara khusus untuk mengikuti diskusi tingkat tinggi PBB tentang kepariwisataan berkelanjutan. Menparekraf juga akan berupaya untuk memperluas jejaring dengan para petinggi PBB dan melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat. Konsep pariwisata berkelanjutan ini harus terus didorong dan sejalan dengan tetap memperhatikan dan memelihara keberlangsungan ekosistem nasional. Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga bermanfaat untuk menyerap banyak tenaga kerja sehingga mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Melaksanakan launching dari G20 Side Events yang bertemakan Recover Together, Recover Stronger, di mana kita mengkomunikasikan bahwa Indonesia siap untuk kebangkitan ekonomi dan pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara lebih baik, terutama berkaitan dengan lapangan kerja yang kembali diciptakan, lapangan kerja yang berkualitas dan tetap dalam bingkai protokol kesehatan. Setelah 2 tahun berjuang mengatasi pandemi, kita ada di titik-titik penentuan untuk melakukan transisi shifting, menata kembali ekonomi kita. Dan side event ini kita harapkan beberapa side event yang sangat penting, sangat strategis untuk masuk di 3 pilar utama yang ingin kita sampaikan kepada dunia, yaitu tentang green economy, ekonomi hijau, sustainability, keberlanjutan, tentang arsitektur kesehatan baru, health, dan bagaimana kita bisa memperkuat arsitektur kesehatan kita, dan yang ketiga tentunya adalah transformasi digital atau digital transformation. Ini yang kita ingin terus dengung-dengungkan, dan hari ini perwakilan dari negara-negara G20 hadir di sini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita mengkomunikasikan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk menyelenggarakan G20, siap untuk bangkit ekonominya, siap memulihkan sektor dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa kita harus menata ulang ekonomi kita untuk masyarakat Indonesia. Jadi G20 itu juga nanti ujungnya adalah kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Indah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ingin menambahkan sedikit. Dari pemaparan penjelasan sebelumnya, kelompok kami berpandangan bahwa sektor pariwisata melalui Nation Branding Wonderful Indonesia sebagai instrumen diplomasi ekonomi berkontribusi besar terhadap devisa Indonesia, serta keberhasilan sektor pariwisata dalam diplomasi ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan peran pemerintah dan juga organisasi maupun komunitas serta masyarakat Indonesia, terutama pasca pandemi yang mendorong peran penting Kemenparekraf untuk pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.